Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Abdul Ghani dari kelas Humas 1B. Di sini saya akan menjelaskan materi dari berpikir. Yang pertama ada definisi berpikir. Secara umum, definisi berpikir ini ialah berkembangnya ide dan konsep dari dalam diri seseorang. Nah, perkembangan ide dan konsep ini berlangsung melalui proses perjalinan hubungan antara informasi yang tersimpan dari seseorang yang berupa pengertian-pengertian. Secara sederhana, berpikir adalah proses memproses informasi secara mental ataupun secara kognitif. Secara lebih formalnya, berpikir adalah penyusunan ulang atau manipulasi kognitif baik informasi dari lingkungan maupun simbol-simbol yang disimpan dalam long term memory. Jadi berpikir ini adalah sebuah representasi simbol dari beberapa peristiwa ataupun item. Nah, yang kedua ada tahapan-tahapan perkembangan berpikir. Yang pertama ada tahapan sensori motor. Tahapan ini berlangsung dari kelahiran hingga usia 2 tahun. Pada tahap ini, bayi akan membangun suatu pemahaman tentang dunianya dengan mengkoordinasikan pengalaman-pengalaman sensor. Contohnya seperti melihat, mendengar dengan tindakan-tindakan motorik fisik yang disebut dengan sensori motor. Nah, pada tahap ini, bayi yang baru lahir akan memiliki sedikit lebih banyak daripada pola-pola refleks. Lalu selanjutnya tahap praoperasional. Tahap ini berlangsung kira-kira pada usia 2 tahun hingga 7 tahun. Di tahap ini anak-anak mulai melukiskan dunianya dengan kata-kata dan juga dari gambar-gambar. Pemikiran simbolis melampaui hubungan sederhana antara informasi sensor, tindakan fisik. Akan tetapi, walaupun anak-anak persekolah dapat secara simbolis melukiskan dunia, menurut Piaget, mereka masih belum mampu untuk melaksanakan apa yang disebut dengan operasi, yaitu tindakan mental yang diinternalisasikan yang memungkinkan anak-anak itu melakukan secara mental apa yang sebelumnya dilakukan secara fisik. Nah, lalu untuk yang ketiganya ada tahap operasional concrete, berlangsung kira-kira dari usia 7 sampai 11 tahun. Pada tahap ini anak-anak dapat melakukan operasi dan penalaran logis, menggantikan pemikiran intuitif sejauh pemikiran dapat diterapkan ke dalam contoh-contoh yang lebih spesifik atau concrete. Lalu selanjutnya tahap operasional formal, terlihat pada usia 11 sampai 15 tahun. Pada tahap ini, individu melampaui dunia nyata, pengalaman-pengalaman concrete, dan berpikir secara abstrak dan lebih logis. Dalam memecahkan masalah-masalah, berpikir operasional formal ini lebih sistematis, mengembangkan hipotesis tentang mengapa sesuatu terjadi. Kemudian mereka menguji hipotesis ini dengan cara deduktif. Di mana? Nah, kemudian poin selanjutnya yaitu karakteristik berpikir. Nah, di poin ini yang pertama kita akan membahas macam-macam berpikir. Berpikir ini banyak sekali loh macamnya. Banyak para ahli mengutarakan pendapat mereka. Berikut macam-macam berpikir. Yang pertama yaitu berpikir alamiah, yaitu pola penalaran yang berdasarkan dari kebiasaan sehari-hari dari pengaruh lingkungan sekelilingnya. Kemudian yang kedua berpikir ilmiah, yaitu pola penalaran berdasarkan sarana tertentu secara teratur dan cermat. Kemudian yang ketiga berpikir autistik. Pada pola ini individu berpikir dengan autistik. Seseorang melarikan diri dari kenyataan dan melihat hidup itu sebagai gambar-gambar yang fantastis. Kemudian yang keempat berpikir realistik. Pada pola ini, individu berpikir dalam rangka menyesuaikan diri dengan dunia nyata. Biasanya disebut dengan nalar atau reasoning. Nah, kemudian Floyd L. Rose menyatakan bahwa ada 3 macam berpikir realistik. Yang pertama, berpikir reduktif, yaitu proses di mana tiap individu berpikir yang bertolak dari proposisi yang sudah ada menuju ke proposisi yang baru berbentuk kesimpulan. Kemudian yang B berpikir induktif, yaitu proses di mana tiap individu berpikir yang bertolak dari satu ataupun sejumlah fenomena individual untuk menurunkan suatu kesimpulan, seperti menarik kesimpulan umum dari berbagai kejadian yang ada di sekitar kita. Kemudian yang C berpikir evaluatif,
yaitu merupakan berpikir kritis, dapat menilai baik buruknya, tepat atau tidaknya suatu gagasan. Nah, selain jenis-jenis berpikir yang telah tadi dipaparkan di atas, masih ada beberapa pendapat dari beberapa ahli. Di antaranya dari Morgan Kaka. Morgan Kaka ini membagi dua jenis berpikir, yaitu yang pertama berpikir autistik ataupun autistic thinking, yaitu proses berpikir yang sangat pribadi menggunakan simbol-simbol dengan makna yang sangat pribadi seperti mimpi. Nah, kemudian berpikir langsung ataupun direct thinking, yaitu individu berpikir untuk memecahkan suatu masalah. Kemudian yang kedua ada Kartono. Kartono ini membagi 6 pola berpikir. Yang pertama berpikir konkret, yaitu berpikir dalam dimensi ruang, waktu, dan tempat tertentu. Yang kedua berpikir abstrak, yaitu berpikir dalam ketidakberhinggaan sebab bisa dibesarkan atau disempurnakan keluasannya. Nah, yang ketiga ada berpikir klasifikatoris, yaitu individu berpikir mengenai klasifikasi atau pengaturan menurut kelas-kelas tingkat tertentu. Nah, kemudian yang keempat berpikir analogis, yaitu berpikir untuk mencari hubungan antar peristiwa atas dasar kemiripannya. Kemudian yang kelima berpikir ilmiah, yaitu individu berpikir dalam hubungan yang luas dan pengertian yang lebih kompleks disertai pembuktiannya. Kemudian yang keenam berpikir pendek, yaitu lawan berpikir ilmiah, karena yang terjadi secara lebih cepat, lebih dangkal, dan seringkali tidak logis. Nah, kemudian ada proses berpikir. Proses atau jalannya berpikir ini terdapat 4 tahapan, yaitu yang pertama pembentukan pengertian. Nah, pada tahap ini berpikir melalui 3 tingkatan. 1. Menganalisis ciri-ciri dari sejumlah objek yang sejenis. Objek tersebut kita perhatikan dari unsurnya satu persatu. Kemudian yang kedua, membandingkan ciri-ciri tersebut untuk ditemukan ciri-ciri mana yang sama, mana yang tidak sama, mana yang hakiki, mana yang ada dan mana yang tidak ada. Ketiga, mengabstraksikan, yaitu menyisihkan, membuang ciri-ciri yang tidak hakiki dan menangkap ciri-ciri yang hakiki. Kemudian selanjutnya pembentukan pendapat, yaitu menggabungkan atau memisahkan beberapa pengertian menjadi suatu tanda yang khas dari masalah itu. Pendapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama pendapat afirmatif atau positif, yaitu pendapat yang secara tegas dapat menyatakan sesuatu. Kemudian pendapat negatif, yaitu pendapat yang secara tegas dapat menerangkan tidak adanya suatu sifat pada suatu hal. Kemudian yang ketiga ada pendapatan modalitas atau kebarangkalian. Pendapat ini menerangkan kemungkinan sesuatu sifat pada suatu hal. Nah, kemudian yang ketiga pembentukan keputusan, yaitu menggabungkan pendapat-pendapat tersebut. Keputusan ini adalah hasil perbuatan akal untuk membentuk pendapat baru berdasarkan pendapat-pendapat yang telah ada. Nah, ini terdapat 3 macam keputusan. Yang pertama, keputusan dari pengalaman-pengalaman. Yang kedua, keputusan dari tanggapan-tanggapan. Dan yang ketiga, keputusan dari pengertian-pengertian. Selanjutnya, pembentukan kesimpulan, yaitu individu menarik keputusan dari keputusan-keputusan yang lain. Nah, selanjutnya ada problem solving. Problem solving ini seringkali disebut dengan pemecahan masalah. Definisi ini sendiri yaitu kemampuan berpikir yang utama, karena hal itu meliputi cara berpikir lainnya, yaitu berpikir kreatif dan analitis untuk membuat suatu keputusan. Yang pertama adalah berpikir kreatif. Berpikir kreatif ini yaitu berpikir yang dapat memberikan perspektif baru ataupun menangkap peluang baru, sehingga ide-ide baru itu muncul. Kreatif juga sebuah kombinasi baru berupa kumpulan gagasan-gagasan baru hasil dari gagasan-gagasan lain. Kemudian yang selanjutnya berpikir analitis. Berpikir analitis ini yaitu berpikir yang menggunakan sebuah tahapan-tahapan ataupun langkah-langkah logis. Nah, langkah-langkah berpikir analitis ini ialah menguji sebuah pernyataan ataupun bukti dengan standar objektif, melihat dari bawah permukaan sampai atas masalahnya, menimbang ataupun memutuskan atas dasar logika.
Nah, kedua cara ini saling melengkapi sesuai dengan konteksnya. Kita perlu berpikir kreatif dalam memecahkan masalah. Juga perlu berpikir analitis untuk memutuskan mana yang lebih baik di antara kemungkinan kreatif tadi. Sekian, terima kasih. Beres. Dan yang ketiga,